Dulu, ketika dunia barat masih tenggelam dalam kegelapan, cahaya itu justru datang dari selatan Spanyol, dari sebuah kota yang bernama Isbilia, kota yang sekarang kita kenal sebagai Sevilla. Disinilah awal mula peradaban Islam di Andalusia tumbuh. Sebelum Cordoba, sebelum Granada, semua bermula di sini. Kota pertama yang jadi pusat ilmu, budaya, dan kekuasaan. Di kota inilah para ilmuwan, penyair, dan pemimpin besar bermukim. Sebuah kota yang penuh gairah ilmu, pasar yang hidup sepanjang hari, dan istana-istana megah yang berdiri di antara taman dan sungai. Dari sinilah dinasti Umayyah menanam pengaruhnya di tanah Eropa, membangun masjid-masjid, membentuk peradaban. Namun sejarah tak pernah diam. Reconquista pun dilancarkan, dan Sevilla menjadi kota pertama yang direbut kembali oleh pasukan Kristen, menandai awal dari akhir kekuasaan Islam di Spanyol. Tapi Sevilla tak pernah benar-benar kehilangan jiwanya. Hari ini, ia menyimpan segalanya dalam diam yang memesona. Kami datang saat Semana Santa, festival keagamaan terbesar di Spanyol, di mana patung-patung Yesus dan Maria diarak pelan dalam sunyi, diiringi denting lonceng dan isak haru para perziarah, seakan berdialog langsung dengan masa lalu. Dan di antara langkah kaki prosesi, denting lonceng, dan aroma dupa yang menguar di udara, kita diingatkan bahwa Sevilla bukan sekedar kota, tapi cermin dari perjalanan panjang peradaban, dari kejayaan Islam, jatuhnya Andalusia, hingga wajah Spanyol yang kita kenal hari ini. Selamat datang di Sevilla, tempat sejarah tak pernah benar-benar pergi. Teman-teman tahu nggak, dalam beberapa bulan terakhir aku udah ngunjungin beberapa kota di Eropa, tapi selain Praha, hanya ada satu kota yang buatku itu nilainya 10/10. Kota itu nggak lain dan nggak bukan adalah Sevilla. Nah, ntar teman-teman paham deh kenapa bisa aku kasih 10/10. Di Sevilla juga lagi ada pembatasan pagar nih. Ini bakalan parade Semana Santa. Parade Semana Santa itu paling besar memang di Sevilla. Jadi kan ini cuma ada di Andalusia ya, dan terbesarnya di Sevilla. Kemarin aja di Cordoba udah meriah. Nah ini lihat di Sevilla seberapa meriah apa nanti. Nah, kita sekarang lagi di Sevilla. Sevilla ini kalau di zaman kekuasaan Islam dulu di Andalusia, ibu kotanya ya, jantung pemerintahan Islam di Andalusia dulu di Sevilla, sebelum dia runtuh pada abad 13. Nah, sekarang ini kita lagi di Las Setas. Nama aslinya ini sebenarnya Metropol Parasol, tapi lebih dikenal dengan nama Las Setas, artinya jamur. Ini selesai dibangun tahun 2011. Dikenal baik sebagai struktur kayu terbesar di dunia. Ini bakal bagus banget ketika malam. Pagi pun udah cakep, apalagi ketika malam. Di sini kita keliling Sevilla tempat lain lagi nih. Yes. Ini kalau pulang dari masjid, Ri, malam-malam bagus. Masjid. Nah, di situ aja, Ri. Gitu aja gayanya. Gitu aja gayanya. Ntar tahan. 1, 2, 3. Stop deh. Ada fakta unik juga nih. Jadi di bawah La Seta Sevilla yang super futuristik ini ternyata tersimpan reruntuhan Romawi dan Islam kuno.
Saking pentingnya, sampai dibangun museum bawah tanah khusus buat jaga situs sejarah ini tetap utuh. Makanya Las Setas dibangun mengambang, biar nggak ngerusak situs sejarah tersebut. Oke, sedikit penjelasan tentang Sevilla. Sevilla ini dulu kan ibu kota dari Andalusia ya. Nah, tapi semenjak penaklukan Kristen, semenjak penaklukan Kristen kembali tahun 1200 tengah gitu ya, abad 13 pertengahan itu banyak masjid-masjid peninggalan Islam itu dikristenisasi gitu. Jadi berbeda dengan apa yang terjadi di Istanbul yang dulunya Hagia Sophia gereja misalkan jadi masjid. Nah kalau ini banyak ya masjid jadi gereja gitu, itu kebalikan kalau yang terjadi di Sevilla. Nah ini salah satunya, ini dulunya masjid tapi yang tersisa cuman menara ini doang. Dan sebagaimana di banyak negara di Eropa nggak bisa azan itu sampai keluar gitu, jadi biasa azan dalam doang. Ini salah satu masjid kecil ya. Iya. Kita biasa sholat di sini, tapi dibukanya waktu sholat doang. Ini zaman dulu sih. Jadi kalau apa namanya? Kayak harusnya ini masjid, tapi udah dihancurkan, disisakan menara. Mereka tuh paling suka nyisain menara ya, Ri. Iya nggak sih? Oh yang cakepnya itu disisain gitu. Nah, jadi yang ini jadi gereja. Nah, sekarang kita sholatnya di mana? Yuk, kita lihat. Apa sholatnya? Jadi ini bukan tempat kita sholat, Ri. Oh, Di tempat yang ini kan gereja. Iya kan? ini udah off apa enggak nih? Apa kayak gitu. Cuman dari tahun sampai sekarang juga belum di-approve dan rancangannya tuh ada di dalam sini. Rancangan ya? Rancangannya kan udah lebar tanah sekian, kayak gitu-gitu, lebar bangunan sekian. Ya wakaf. Masjid itu sholatnya di sini. Kalau masuk, itunya ada buku-buku gratis yang bisa saya ambil. Oh gitu. Tapi nggak muat juga sih di tas. Demi bagas. Kan ini masjidnya. Ini kan tempat darurat ya istilahnya. Kita Iya. bikin buat ini tuh udah ada lahan sendiri kayak gitu. Cuman ya side plan-nya tuh akan seperti ini, tapi ya enggak Belum diizinin pemerintah. ya. Antar di situ ada buku Anderson gitu. Setelah sholat di masjid tersebut, kami berjalan beberapa menit ke Katedral Sevilla, salah satu gereja Katolik Roma terbesar di dunia, yang dulunya merupakan masjid di masa dinasti Almohad sebelum diubah menjadi gereja setelah Reconquista. Kita sekarang lagi di La Giralda. La Giralda ini dulunya menara masjid terbesar mungkin di Andalusia mungkin ya. Habis itu setelah direbut
kekuasaan Islam oleh Kristen, semua bagian dari masjid dihancurkan kecuali menara ini. Sekarang menara ini jadi menara lonceng terbesar ketiga di Eropa apa buat Katolik gitu ya. Bayangin sebesar apa dulu masjid ini pas megah banget kan. Yang disisain menara ini doang. Cuman menara itu misalnya dia jadi. Belakangnya udah gotik apa ya? Itu udah beda arsitektur. Keren. Hola Popero María Manuela, hola Popero María Manuela, cuánto la quiero María Manuela, cuánto la quiero María Manuela. Sekarang, Katedral Sevilla ini adalah katedral terbesar di Spanyol dan salah satu yang paling megah di dunia. Tempat ini jadi pusat gereja Katolik di Andalusia dan masih aktif dipakai buat misa dan perayaan besar. Tapi yang bikin unik, katedral ini berdiri di atas bekas Masjid Agung Sevilla. Jadi walaupun sekarang penuh ukiran gotik dan altar emas, jejak Islamnya masih kerasa. Apalagi di menaranya, La Giralda. Dulunya buat azan, sekarang jadi menara lonceng. Di dalam gereja ini juga ada makam Christopher Columbus, sang penjelajah. Begitu kita masuk interior dari gereja ini, kita bakal takjub. Tinggi banget, sampai kayak masuk kastil zaman abad pertengahan. Tempat ini bukan cuma bangunan ibadah, tapi juga saksi sejarah panjang dari kejayaan, perebutan, sampai peralihan kekuasaan di kota Sevilla. Kita udah keliling sekitar katedral. Ini salah satu pintu masuk dari Katedral Sevilla. Di dalam ini ada banyak tokoh-tokoh penting dimakamkan, termasuk Christopher Columbus dimakamkan di sini. Tapi karena kita gak ada tiket dan gak mau beli juga, akhirnya kita nggak masuk. Buktinya lama. Cakep banget juga tuh. Ini cakep banget, harus kesini kalau ke Sevilla. Kita kompleks. Gracias. Ada lagi? Ini pintu masuk Alcázar Sevilla, cuman tiketnya sold out. Tiketnya sold out, untung udah masuk Alcázar Córdoba. Tapi sebenarnya nggak banyak lagi yang tersisa ya. Kecuali benteng. Kebanyakan udah banyak yang dihancurin. Iya, ini. Kalau di Sevilla kayak gitu. Nah, yang paling banyak sisa itu di Granada sama Cordoba sih.
Di depan kita sekarang ada Plaza de España. Megah banget. Ini didirikan tahun 1929 sebagai expo ya untuk menunjukkan kemegahan Spanyol pada negara-negara jajahannya di Amerika Selatan. Lihat, ini kalau kata ChatGPT Venezianya Sevilla, soalnya bisa nyewa perahu di sini, kelilingin kanal. Ini semuanya gratis kecuali sewa perahunya, itu bayar. Sisanya kita bisa ngikutin. Kita bisa masuk ke dalam, bisa foto dari sana. Dah, nunggu Sevin. Kita nyusuri Plaza de España, ngeliat dulu Venezianya. Plaza de España memiliki bentuk setengah lingkaran, melambangkan pelukan Spanyol pada bekas koloninya. Terdapat 48 mural ubin mewakili semua provinsi Spanyol. Saking cantiknya, Plaza de España pernah jadi lokasi syuting Star Wars dan The Dictator. We are 2 months away from enriching weapons-grade uranium to be used for peaceful purposes. Wow.
yo quiero, oh mi madre, te quiero. Ay, ay. Asik. Ay, ay, que me toque la remoto, que los campanos de Dios, las campanitas de todo. Venga ya apague el fuego, ay, déjame cuál sentido. Venga y apaga el fuego, ay, déjame cuál sentido. Vamos ahí, Pedro. Venga, eso es, Fabiola. Ay, pero. Mira, 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 mira. Ole. Anda. Ole, la nena morena y guapa. Que mira, mira, también baja. Ay. Ah, que como. Ah, mi, mira que caca. Ay, ay. Anda, anda. Eso me toma, que toma. Mira cómo ronea, niña. Ah, ay, ah. Que mira, mira, que mira, que mira. Ah, ya, ya. Bravo, bravo, vamos. Entre montañas y mares, que voy a bailar de entre mares y montañas, entre montañas y mares, que voy a darte de tu mi alma. Nah, kali ini kita juga dapat kesempatan untuk nonton lagi Samana Santa di tempat terbesar ia diadakan, di Sepila. Nah, bagi yang belum tahu, Samana Santa ini hanya dilakukan di Andalusia. Jadi, selain di Andalusia, nggak ada Samana Santa. Aslinya memang di Andalusia, di kota-kota Andalusia, di Sepila, di Cordoba, di Granada, dan di sekitar Andalusia, di distrik Andalusia, tapi tidak ada di tempat lain. Jadi memang kita beruntung datang di Easter Day. Nah, untuk penjelasan selengkapnya tentang Samana Santa itu kayak gimana, prosesinya, sejarahnya, pakaiannya artinya apa, bisa nonton video yang ini. Teng. Paling menentukan pada ada lihat. Enak banget ya tinggal lihat jendela. Udah pakai musik hitam. Soy una mala gente, güey. Oh my god.
Sorry ganggu guys. Nah, jadi kan kita mau makan churros ya. Nah, tempatnya itu ada di seberang penduduk-penduduk ini. Yang nonton penonton ini. Jadi kita mau nggak mau harus menyeberangi lautan manusia ini guys. Ya, ayo kita seberangi. Seluduk-seluduk aja sih. Alhamdulillah setelah effort yang cukup ya, akhirnya kita bisa untuk makan churros dengan tenang guys di atas Las Setas. Kita sekarang menuju terminal bus. Malam ini kita meninggalkan bumi Andalusia. Besok kita ke ibu kota Madrid. Semoga bisa masuk stadionnya. Kita stadium tour plus malamnya nonton match lawan Atletico Bilbao. Ini Sevilla di malam hari. Gak terlalu ramai. Tadi pagi siang padahal ramai banget. Kan lagi musim libur sih. Nah, gimana guys menurut kalian? Pantas gak Sevilla dikasih nilai 10/10? Silahkan komen. Jika kalian suka video ini, dukung terus channel Barang Arbol dengan cara like, share, dan subscribe. Salam. See.